Terima kasih Pak Ustadz Fauroji yang sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk bertanya mengenai hukum Islam yang kaitannya memang sebentar lagi nih kan ada masuki bulan Idul Adha. Idul Adha gitu ya, Bulan Dzulhijjah. terkait dengan apa yang saya mau tanyakan tentang masalah kurban gitu. Silakan. Memang untuk pertama ada beberapa yang saya mau tanyakan gitu ya. Yang pertama kriteria hewan kurban itu memang ada ya untuk berkurban. Ada. Nah, yang jadi pertanyaan pertama adalah untuk jenis kelaminnya, jantan atau betina itu tidak bermasalah gitu ya. Apa harus jantan saja atau bagaimana itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan kurban di hari Nahar atau di bulan Dzulhijjah. Memang itu satu ibadah yang sangat erat kaitannya dengan ketentuan dan syarat ya, syarat dan ketentuan berlaku ya kalau sekarang sebutnya. Kenapa? Karena kurban itu beda dengan sedekah, kurban juga beda dengan takorub. Jadi kan ada istilah gini, apa sih fadilahnya atau tujuan daripada kurban itu apa? Tujuan dari kurban itu adalah takorub, mendekatkan diri pada Allah. Tetapi walaupun takorub secara bahasa dan kurban adalah sama-sama mendekatkan diri, tapi ada dua cara yang berbeda, dua syarat yang berbeda. Takorub itu bisa dengan dzikir, bisa dengan sholat sunnah, bisa dengan sedekah. Tapi kalau kurban harus dengan hewan, dan hewannya juga hewan tertentu yang sudah ada kriterianya yang disebut al-an'am, unta, sapi, kambing dan sejenisnya. Nah, adapun mereka tadi juga ada syarat-syarat khususnya. Tadi syarat umumnya seperti itu. Syarat khususnya hewannya harus sehat. Hewannya itu harus disebutnya tidak cacat. Ya. Dan diutamakan jantan. Iya, walaupun betina juga boleh. Jadi sehatnya seperti apa? Sehatnya ada dagingnya, tidak kurus. Sehatnya tidak hilang sebagian anggota tubuhnya, apakah itu telinganya, gitu ya? apakah itu punuknya gitu ya, dan tidak pincang. Yang menyebabkan hewan-hewan yang cacat tadi tidak bisa makan secara normal sehingga menjadi kurus. Tapi kalau cacatnya itu adalah setelah kita miliki dan setelah diniatkan untuk kurban, waktu beli belum cacat, tiba-tiba setelah beli cacat, nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Nah, seperti itulah kalau kita bicara syarat ketentuan secara singkat seperti itu. Ada lagi? Terus itu kalau untuk berkurban untuk orang yang sudah meninggal, bagaimana itu hukumnya? Gitu? Iya, berkurban itu hukum dasarnya itu adalah sunnah. Ya. Adapun yang berkata wajib karena memang ada sabda Nabi begini, man wajada sa'atan fala yudhoha fala yaqrobanna musholana, kata Nabi begitu. Siapa yang punya uang tapi dia tidak berkurban, maka jangan kamu dekati musolaku. Musolaku yang disebut atau yang dimaksud Nabi itu adalah Masjid Nabawi. Jadi musola itu secara bahasa artinya tempat sholat, masjid tempat sujud. Sehingga dalam istilah itu bisa sama ya, walaupun secara bahasa berbeda, yaitu tempat untuk sholat begitu. Sehingga sabda Nabi tadi mengisyaratkan yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Siapa yang punya uang tapi tidak berkurban, jangan sekali-kali mendekati musolaku. Sehingga Nabi benci. Sehingga dari sini ada ulama yang memahami bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Dan itu wajibnya tiap tahun. Adapun ada sabda Nabi yang mengatakan begini, umirtu bin nahri, saya diperintahkan untuk berkurban. Fa'alaikum bisunnah, kalian hukumnya sunnah kurban itu. Sehingga dengan demikian ada ulama yang berkata wajib, ada ulama yang berkata sunnah, dan sunnahnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang ditekankan. Ini menurut jumhur ulama mayoritas Syafi'i. Nah, dari sini maka dari dasar hukum ini lahir sebuah pemahaman bahwa ini bagi orang yang hidup, gitu. Ini bagi orang yang hidup. Adapun bagi orang yang sudah meninggal,
mereka tidak lagi berkewajiban, berkesunahan berkurban, kecuali mereka berwasiat. Berwasiat, tolong nanti kalau ibu sudah tiada, tolong deh kalau ada biaya, ada uang, korbanin buat ibu. Nah itu wasiat namanya. Nah itu jatuh tuh hukum korbannya buat dia. Tidak wajib ya bagi mazhab Syafi'i, wajib bagi mazhab Hanafi. Tapi memenuhi nazarnya, memenuhi wasiatnya wajib bagi anak. Jadinya itu. Tapi bagi mereka yang tidak berwasiat, nah jatuhnya adalah sedekah. Jadi bukan haram, bukan tidak dapat apa-apa, bukan. Kalau ibu nih atau orang tua kita kurbanin, ya kita dapat pahala sedekah, bukan pahala kurban. Sama dengan begini juga. Anak-anak disuruh patungan nanti kurban buat kurban gitu ya di sekolah atau di pengajian tuh berapaan 50 ribuan dapat tuh 3 juta misalnya beli kambing. Nah yang seperti itu hukumnya adalah sedekah bukan kurban. Tapi kalau dari uang itu dihibahkan untuk satu orang, nih kami sudah kumpulkan buat kamu yang berkorban ya. Kan sama aja sebetulnya nanti yang makan kita juga. Nah itu jatuh buat dia adalah hukumnya kurban. Jatuhnya hukumnya kurban buat dia. Jadi caranya yang efektif seperti itu enaknya. Jadi biar jatuh hukum kurban, berikan kepada seseorang di antara yang patungan itu, ya. Jadi jangan khawatir kita yang sedekahnya tidak dapat pahala karena sedekahnya dibuat kurban buat dia, enggak. Sama-sama dapat pahala. Cuman lebih cerdas dengan seperti cara ini. Iya. Terus kalau gini, kalau misalnya kan sapi itu hitungannya untuk 7 orang gitu ya. Nah, apakah misalnya contohnya saya kan saya misalnya sudah ada 5 yang masih ada hidup gitu ya. Terus ada 2 yang meninggal, apa dihitung per 7 itu sama yang meninggal atau gimana tuh Ustaz? Iya, saya jadi begini. Jadi hitungan 7 enggak itu sama yang meninggalnya gitu? Iya, jadi begini. Satu orang minimal 1 ekor kambing. Bahkan untuk orang tersebut dan keluarganya. Kambing ya misalnya saya sebagai kepala keluarga. Itu yang ada di keluarga saya, istri saya, anak saya itu dapat kesunahan, dapat pahala dari kurban yang saya kurbankan. Artinya cukup. Apalagi sapi. Sehingga sapi itu 1 ekor sapi untuk 1 orang itu lebih baik. Ya, 1 ekor sapi untuk 3 orang bisa lebih baik dikit, ya kan? Gitu. 1 sapi buat 5 orang lebih baikan lagi, lebih apa namanya, lebih berkurang lagi. Nah 1 ekor sapi untuk 7 orang itu maksimal. Sehingga kalau untuk 5 orang sah, itu untuk 5 orang, untuk 3 orang. Nah, adapun yang sudah meninggalnya ada 2 orang, maka biar genap 7 itu maksudnya? Iya, nggak harus digenapin. Oh gitu. Iya, nggak harus digenapin. Jadi dia dapat pahala sedekah. Oh gitu. Iya. Kitanya atau keluarga yang hidupnya ada nilai sedekah buat yang meninggalnya dapat pahala sedekah, atau dapat apa namanya syafaat sedekah dari orang yang hidupnya. Oh gitu. Iya, kecuali yang 2 itu, yang meninggal itu berwasiat, maka hukumnya jatuh korban. Tapi kalau nggak berwasiat, hukumnya jatuhnya sunnah. Oh gitu. Gitu. Jadi tapi nggak apa-apa ya dihitung misalnya yang itu 2 nggak apa-apa ya. Apa-apa. Jadi kalau mencukupkan untuk 5 orang ya sah, jangankan 5 orang, 7 orang aja sah, ya. 5 orang lebih baik, 3 orang lebih baik lagi, 1 orang lebih baik lagi, bahkan 1 orang bisa lebih baik lagi kalau 1 orang 6 sapi, 7 sapi. Itu sih sebenarnya masih ganjalnya kan, karena ada pendapat kalau yang orang meninggal nggak bisa, tapi kecuali misalnya yang hidup, tapi pahalanya disedekahkan untuk yang meninggal gitu. Makanya saya antara itu tuh bingung gimana tuh. Untuk ininya, untuk menambah keyakinannya, coba ibu harus tahu bahwa Nabi itu mengizinkan sahabatnya membadalkan haji, ya kan? Itu artinya ibadah kita yang kita lakukan tuh bisa buat orang lain, gitu. Kita juga bisa wakaf Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Artinya apa? Ibadah kita yang kita lakukan bisa berfungsi, berguna, bermanfaat untuk orang
yang sudah meninggal. Sudah. Termasuk kurban. Harusnya kan begitu Iya, berpikirnya tuh sama ya. ditambah dengan referensi dari pengalaman-pengalaman atau ibadah-ibadah lain yang diberitahu oleh Nabi. Jadi kalau badal haji, yang melakukannya harus orang yang sudah haji. Oh gitu. Nggak bisa mewakilkan orang lain kecuali dirinya sudah melakukannya. Tapi, Seperti ibu juga nih, ibu nih belum kurban, tapi ibu kurban untuk orang lain yang sudah meninggal, itu bisa. nggak afdol, bukan nggak boleh, nggak afdol kalau kurban sunnah, kalau wajib nggak boleh, kalau wajib. Kalau sunnah masih bisa tapi nggak afdol. Yang afdol kita dulu, setelah kita sudah pernah, baru untuk orang lain. Ya alhamdulillah sih, insya Allah ya saya selalu ini ya ada, mudah-mudahan sih setiap tahunnya seperti itu. Jadi saya sama orang tua pasti ada. Cuman sekarang kan ada orang tua, ya mertua itu kan meninggal, mau ditambahin jadi genap apa gimana gitu tadinya gitu, bingungnya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Gitu. Itu namanya ibu niat sedekah untuk mertua, mereka yang gitu. Jadi nilainya dia sedekah, ibunya nilai kurban. Jadi hal ini untuk membedakan mana sedekah, mana kurban aja. Kalau pahala sih sama-sama dapat. Sama-sama dapatnya. Karena itu kan perbuatan baik. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang hidup, apabila dihadiahkan untuk orang yang meninggal, itu diterima dan sampai. Bukan hanya kurban, sedekah tiap pagi misalnya untuk orang yang udah nggak ada, nggak apa-apa, itu sunnah. Bagus. Itu aja sih sebenarnya yang buat yang ganjalan antara yang sudah meninggal dan itu aja sih. Terima kasih atas penjelasannya, jadi sudah memahami lah mengenai kurban ini. Insya Allah ya. Kurban tahun ini ya berapa? 1 ekor sapi? 1 ekor sapi. Alhamdulillah sih tiap tahun. Di rumah? Di enggak, di Padang. Oh, jadi memang setiap tahun alhamdulillah saya selalu sama orang tua biasanya. Jadi saya sama ibu saya, ntar besok tahun saya yang bapak. Nah sekarang lagi sama mertua semua gitu. Iya. Jadi tiap tahun ada gitu aja. Cuman yang ini kan orang tua mertua itu udah meninggal. Kalau orang tua saya kan masih ada. Iya. Apa? Gitu. Kalau gini, kalau badal umroh juga bisa ya, tapi yang jalanin udah sana. Pernah umroh. Yang udah umroh enggak, kalau yang gini, yang ngerjain itu yang sedang di sana gitu. Iya, di sananya tuh udah umroh. Iya, udah umroh. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi biaya dari saya gitu, iya. Nggak apa-apa gitu. Iya, oh iya. Nggak apa-apa. Adik saya juga kan udah meninggal, saya badalin umroh. Iya gitu. Ya, syaratnya itu tadi yang haji atau yang umrohnya, yang badalinnya udah pernah mengalami. Udah pernah haji atau umroh. Itu aja sih, Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Bermanfaat. Iya, amin. Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.